Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukran laka ya Allah, salatan wa salaman alaika ya Habiballah, amma ba'du. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya, Julia Kamila, dalam program kesayangan kita. Ada program Gemah Ramadan TVRI Jawa Timur, dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Pemirsa, Allah menciptakan siang dan malam, benci dan rindu, hitam dan putih. Perbedaan itu indah adalah tema kita pada kesempatan kali ini. Oleh karena itu kita akan segera membahasnya dengan narasumber kita yang telah hadir di studio sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, dan Anda masih bersama kami tentunya di program Gemah Ramadan TVRI Jawa Timur. Ini adalah sebuah program yang kerjasama antara TVRI Jawa Timur dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Tentunya juga telah hadir narasumber kita di sore hari ini. Ada yang tidak asing lagi bagi kita semua. Segera saya sapa, ada Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Roziki MM. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat. Diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Inji. Luar biasa. Inji. Kemurahan dan kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik. Ini jadwal ngimamika khutbah atau gimana? Masih banyak seperti tahun-tahun sebelumnya? Ya, kegiatan rutin. Inji. Ya, jadi biasa setiap hari kita kegiatan rutin. Ya tentunya di bulan yang penuh barokah ini. Betul. Kita selalu mengabdikan diri untuk kepentingan yang berkaitan dengan ibadah. Nah, subhanallah, Yeah. menginspirasi banget itu. Ya, kita bicara adalah perbedaan itu indah, tema kita di kesempatan kali ini. Bisa disampaikan ya di awal segmen ini, apa sih yang sebenarnya tentang yang dimaksud dengan perbedaan itu indah seperti apa, Kiai? Iya. Memang kita sering mendengarkan yang namanya perbedaan itu merupakan sesuatu yang indah. Nah, di dalam ayat-ayat Al-Quran, terutama di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, di sana kan disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan manusia itu dijadikan dari laki-laki, perempuan, kemudian dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku yang semuanya adalah lita'arofu, untuk saling ta'aruf, saling mengenal satu dengan yang lain. Dan tentunya setiap yang diciptakan oleh Allah mesti ada perbedaan. Allah menciptakan ada laki-laki, juga ada perempuan. Allah menciptakan bangsa ini macam-macam, bersuku-suku bangsa, luar biasa banyaknya. Dan juga menciptakan yang namanya rakyat ini kan juga melakukan sesuatu yang disebut bernegara, ya, berbangsa. Tapi di dalam berbangsa itu tentunya seperti di negeri yang kita banggakan ini, sukunya luar biasa. Betul. Banyak sekali. Kalau nggak salah kurang lebih ada 1.350 suku bangsa di Indonesia. Ini kan merupakan perbedaan-perbedaan yang luar biasa antara yang satu dengan yang lain. Tentunya perbedaan ini bisa membawa yang namanya karunia. Kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan di dalam umatku ini merupakan satu rahmat, karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau perbedaan ini dilakukan dengan cara yang lain, bisa jadi bukan menjadi rahmah, tapi bisa menjadi perpecahan. Nah, bisa menjadi perselisihan dan bisa menjadi pertengkaran. Tetapi yang kita harapkan bukan seperti itu,
tetapi kita berharap bahwa perbedaan yang indah adalah perbedaan antara satu dengan yang lain saling toleransi, saling menghargai, saling memahami, dan saling ikhlas untuk menerima kekurangan dan juga menerima yang namanya kelebihan masing-masing. Sehingga kalau ini kita bersama-sama memahami, bisa sama-sama ya ikhlas untuk menerima yang namanya perbedaan, maka kita bisa enak hidup ini. Jadi kita menghargai satu dengan yang lain, kita juga menerima kekurangan yang satu, juga menerima kelemahan yang lain, semuanya menjadi lengkap kalau sama-sama mengisi dan sama-sama menyadari dan sama-sama ikhlas dalam menerima perbedaan. Baik, Yai. Berarti di sana kata kuncinya itu adalah saling, Yai. Iya, saling. Jadi, memahami. Saling memahami. Seperti begini, di negara kita ini kan yang disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun agama yang sekarang diakui oleh pemerintah kan ada 6. Kemudian kita memasuki sesama muslim aja dulu. Jadi sesama muslim aja kadang-kadang ada perbedaan. Betul. Ya, kalau perbedaan itu bukan perbedaan yang prinsip, yang melanggar ketentuan yang ada yang bersifat qot'i, yang berada di dalam ajaran Al-Quran, dalam ajaran Sunnah Rasul, maka kita saling memahami. Karena apa? Karena tadi sudah saya katakan bahwa Rasulullah bersabda, ihtilafu ummati rahmah. Perbedaan di dalam umatku adalah merupakan rahmat atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sesama muslim kadang-kadang kan juga berbeda. Ya. Contohnya kita mengawali puasa. Betul. Ini juga ada perbedaan. Betul. Nah, antara satu kelompok, satu organisasi memulai dengan hari Sabtu. Kemudian organisasi yang lain memulai dengan hari Ahad. Kemudian pemerintah mengumumkan hari Ahad. Tetapi karena kita sudah biasa dan saling memahami, kemudian saling menyadari, kemudian toleransi yang sudah ditumbuhkan secara baik, akhirnya ya tidak ada masalah. Monggo, yang nggak baik itu yang nggak puasa. Kalau dia mengaku beragama Islam. Kalau agamanya Islam kok nggak puasa, nah ini berarti yang nggak baik. Begitu pula kalau kita setiap malam pada bulan yang penuh berkah ini, tentunya mereka umat Islam kan pada berbondong-bondong untuk qiyamul lail, sholat taraweh. Ada yang 20, ada yang 8 rakaat. Ya, karena saling memahami, saling menyadari, sehingga kalau ini sudah terbiasa, ya nggak ada masalah. Yang nggak baik, yang barangkali yang nggak pernah qiyamul lail sama sekali. Jadi seperti ini ya. Itulah yang dimaksud perbedaan itu adalah indah. Nah, kemudian kalau di negara kita ini kan sukunya banyak. Betul, leres ya Inje. Ada suku Jawa, ada suku Madura. Sesama muslim antara Jawa Madura aja juga tradisinya mungkin ada perbedaan. Juga karakter-karakternya mungkin ada perbedaan. Tapi karena sesama sebagai umat yang beragama Islam, saling mengenali, kemudian malah saling ingin tahu, akhirnya dengan demikian rasa ukhuwah persaudaraan sesama muslim ini bisa terjalin dengan baik. Begitu pula dengan umat yang beragama lain. Ya, karena yang di Kementerian Agama ini ada 6 agama ya yang diurus oleh pemerintah. Mulai yang mayoritas Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, kemudian Konghucu. Nah, ini harus saling memahami, saling toleransi satu dengan yang lain. Jangan sampai perbedaan-perbedaan ini kemudian menjadi satu perpecahan. Nah,
Berarti kalau satu perpecahan ini yang perlu diadakan semacam pemahaman agar supaya satu dengan yang lain sama-sama memahami, oh ya kalau agamamu Islam tentunya akan melakukan kegiatan sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Jadi ya orang yang beragama Islam pun kalau tidak saling diingatkan, mungkin juga masih banyak yang perlu ditingkatkan rasa iman dan takwanya. Begitu agama yang lain. Sehingga dengan demikian enaklah hidup ini, rukun, kemudian damai, kemudian tentram, dan tentunya kita harapkan sejahtera. Ya, sejahtera lahir dan sejahtera batin. Sejahtera lahir ini ya yang kepinginnya ya sandang pangan dan papanya bisa terpenuhi semua. Betul, Masya Allah. Iya. Ini kalau yang sejahtera lahir, sejahtera batin, ini harapan kita semua ya tentunya. Ya tentunya begitu, karena kan kalau kita berdoa saja kan namanya doa sapu jagat. Robbana atina fid dunya hasanah, dunianya sempurna baik, akhiratnya sempurna baik. Jadi ada keseimbangan antara dunia, kemudian keseimbangan dalam ibadah kita sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Dan tentunya yang namanya kebahagiaan lahir, kita mengais, mencari rizki, mencari kebutuhan hidup dengan jalan yang lurus, dengan jalan yang baik, sehingga apa yang diperoleh banyak sedikit, kalau jalannya baik, insya Allah itu yang disebut yang menghasilkan barokah. Ya, barokah kan akan bertambah kebaikan terus. Betul, jadi seperti itu. Yai, Masya Allah. Baik, untuk berikutnya ini Yai, kalau kita bicara perbedaan, apakah perbedaan itu adalah bagian dari sunnatullah begitu? Iya, jadi Allah menciptakan makhluk, menciptakan ciptaannya ini memang diciptakan dengan adanya perbedaan. Jadi menciptakan manusia saja walaupun kembar, ya kembar, kadang-kadang sulit kita membedakan, tapi mesti ada bedanya, ada perbedaannya. Mulai lahir aja sudah beda jamnya, walaupun selisihnya detik atau menit. Betul. Itu ada perbedaan. Kemudian mesti adalah ciri-ciri orang kembar itu mesti ada. Oh, si A cirinya seperti ini, si B, dan yang paling hafal cirinya ibu dan bapaknya. Allah. Kalau orang lain kadang-kadang susah membedakan. Itulah perbedaan. Baik, jadi memang mutlak sunatullah perbedaan itu, Nji. Mutlak sunatullah. Jadi seperti itu, karena tadi di dalam ayatnya kan sudah disebutkan, wahai manusia, saya menjadikan kamu sekalian ini laki-laki, perempuan, dan juga di surat Ar-Rum juga di sana disebutkan bahwa aku menjadikan kalian mulai dari ada siang, ada malam, juga ada perbedaan bahasa, ada perbedaan yang namanya bagaimana kita berbicara dari lisan satu suku dengan suku lain kan berbeda. Ya, bahasa juga beda. Dan itu sudah ciptaan oleh Allah. Kenapa kok tidak dibuat sama ya? Nah, itu memang sudah sunatullah. Sehingga dengan perbedaan-perbedaan ini maka akan saling mengenali bahasa Madura, bahasa Melayu, kemudian ada bahasa Bugis, kemudian ada bahasa Dayak, ada bahasa Batak. Nah, sehingga dengan saling mengenali ini luar biasa. Subhanallah. Menjadi indah lah. Betul. Ternyata beragam, hidup ini beragam ya. Beragam, betul ya, betul. Baik. Kemudian begini ya, bagaimanakah memberikan pemahaman? Terkadang ada di sisi lain belum bisa menerima perbedaan itu. Artinya yang muncul itu hanya egoismenya, belum bisa menerima perbedaan. Ini pripun ya? Orang seperti itu pripun memberikan pemahaman kepada mereka? Dan itu mesti ada yang terjadi. Jadi nggak mungkin seluruh manusia itu kemudian akan bisa menerima secara keseluruhan. Betul. Mesti ada satu dua beberapa yang karena egoismenya ini terlalu menonjol, kemudian merasa kalau bukan yang saya katakan, bukan yang saya sampaikan,
maka semuanya nggak benar. Nah, itu ada juga. Tapi dengan adanya musyawarah, ada rembuk antara satu dengan yang lain. Nah, dari situ diharapkan kemudian ada solusi bagaimana yang terbaik, jalan keluar manakala ada perbedaan-perbedaan. Nah, mungkin orang-orang yang egonya tinggi itu kadang-kadang susah juga untuk menerima masukan saran yang lain. Ada juga orang-orang yang seperti itu. Nah, kalau ada yang seperti itu tentunya kita butuh waktu. Tentunya butuh kesabaran ya. Butuh kesabaran bagaimana agar semuanya bisa sama-sama menyadari. Tapi kadang-kadang ya mesti ada yang susah. Iya, berarti butuh waktu di situ ya, ada proses ya. Butuh waktu. Dan sebenarnya orang kalau egonya terlalu tinggi itu sebenarnya ya menurut ajaran agama juga nggak boleh ya. Karena kan indikatornya orang yang bertakwa ya. Indikatornya orang yang bertakwa itu antara lain kan kita bisa mengendalikan diri dari yang namanya amarah. Nah, mengendalikan diri dari amarah ini kan bukan sesuatu yang gampang. Nah, sesuatu yang sulit, perlu ada dilatih sedikit demi sedikit, kemudian juga perlu ada penyadaran. Kalau memang sudah bisa berubah, itu tanda-tanda bahwa orang yang bertakwa itu antara lain kan mampu mengendalikan diri. Ya. Baik. Ya, nanti belajar kembali ya seputar itu, seputar solusinya tadi mengendalikan diri dan seterusnya, tentunya banyak sekali akan kita bahas pada segmen berikutnya. Ya, dan pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan di program Gemah Ramadan usai jeda yang satu ini dengan saya Yulia Kamila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan mulia penuh berkah dan maghfirah telah menyapa. Sucikan hati, bersihkan jiwa, perkuat solidaritas pada sesama. Semoga diampuni segala dosa. Saya Dr. Husnul Marom, Magister Hukum Islam, Kepala Kantor serta keluarga besar Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga amal ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan sekali. Terima kasih pemirsa, kembali Anda bersama kami di program Gemah Ramadan TVRI Jawa Timur. Ini adalah segmen kedua dan interaktif Anda kami tunggu di 0315678216. Kita punya tema perbedaan itu indah. Kami tunggu di 0315678216. Tentunya masih bersama dengan narasumber kami di studio ada Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Roziki MM pemirsa. Kami tunggu. Tadi sudah disinggung oleh panjenengan bahwa di sana ketika ada perbedaan, kemudian kita bisa menciptakan, bisa diterima, dan indikatornya orang bertakwa itu salah satu adalah mengendalikan diri begitu. Ini selanjutnya seperti apa ya? Ya, di dalam surat Ali Imran ya, ayat 133, 134, 135 itu kan menjelaskan tentang indikatornya orang yang bertakwa. Yang antara lain kan wal kadhiminal ghaidh. Orang yang mampu mengendalikan diri. Kalau bisa mengendalikan diri, artinya orang itu tanda-tanda hatinya lembut. Ya, kalau hatinya lembut, tutur katanya biasanya tutur kata yang baik. Istilahnya qaulan karima, qaulan ma'rufa. Jadi kata-katanya ini enak, kata-katanya indah. Juga qaulan sakila, artinya kata-kata yang berbobot. Jadi tidak terlalu banyak kata-kata yang ngalor ngidul, tidak karuan jeluntrungnya. Dan juga ada qaulan sadida, artinya tegas ya. Jadi apa yang disampaikan itu kata-kata yang baik, yang tegas, kata-kata yang punya makna. Nah, sehingga orang yang mendengar itu senang. Ya. Tapi kalau kata-kata yang
kadang-kadang kata-kata kotor, Nggih. kemudian kata-kata yang ngumpat orang. Nggih. Nah itu orang yang mendengar kan kadang-kadang risih. Apalagi kalau yang mendengar itu yang menjadi sasaran, kan marah. Iya, Nah, secara otomatis ya Ije. otomatis. Nah, kalau seperti ini kan tidak mampu mengendalikan diri. Nah kalau bisa mengendalikan diri, tentunya akan mencoba membiasakan diri untuk berlatih sabar. Kemudian indikator yang lain ya antara lain wal afina aninas. Jadi orang lah yang suka memaafkan orang lain. Subhanallah. Jadi nggak usah kemudian nunggu orang yang salah itu minta maaf. Kalau indikatornya orang yang takwa yang baik, tentunya orang yang salah ada teman, ada keluarga, ada sahabat yang punya salah, langsung aja, ya sudahlah saya maafkan. Subhanallah. Nggak usah nunggu-nunggu, nggak usah nunggu, ya nanti-nanti saya masih sakit hati saya. Kalau bisa langsung, wis sudah saya maafkan, tidak apa-apa. Saya doakan mudah-mudahan tidak mengulangi lagi. Nah, itu luar biasa. Tapi itu kan mudah diucap, susah dilakukan juga. Betul ya. Ije. Kadang-kadang orang mau minta maaf saja, ya nantilah. Nunggu lebaran. Nunggu lebaran. Sebenarnya sewaktu-waktu, kapan saja, orang yang pemaaf, orang yang suka minta maaf, itu adalah indikator salah satunya tanda-tanda orang yang mutakin. Padahal kita kan di puasa ini, kita yang dicari apa? Yang dicari selain dengan cara ibadah yang baik, kan tujuan akhirnya kan menjadi orang yang mutakin, menjadi orang yang takwa. Nah kalau indikator-indikator ini kita tidak mencapai, tidak mendapatkan, kan takutnya derajat mutakin tidak bisa turun ke kita nanti. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi itu antara lain. Sehingga kadang-kadang datangnya perbedaan ini ya kemudian menimbulkan satu perselisihan. Karena perbedaan kadang-kadang kan susah untuk ada gesekan terus ya. Ada gesekan terus, sehingga kalau tidak ada yang mau ngalah, tidak ada yang mau memahami, maka apa yang terjadi? Yang terjadi ya perselisihan, yang terjadi pertengkaran. Nah kalau ini yang terjadi kan menjadi berantakan nanti. Yang namanya ukhuwah ini. Kita kan dituntut ukhuwah Islamiyah, ada persaudaraan karena satu agama ya. Ada ukhuwah watoniyah, kita bersaudara karena sama-sama menjadi bangsa Indonesia. Betul. Dan juga kita ini ukhuwah basyariyah. Ya bersaudara karena sesama manusia, karena bertetangga, karena bersahabat. Mungkin sukunya lain, mungkin agamanya lain. Nah tapi karena kita ini bersahabat, bersaudara karena sama-sama kita ini sebagai manusia. Tetapi kalau sama-sama sebagai agama sama, tentunya kita bersaudara. Baik. Dan juga telepon dulu ya, mohon izin. Iya. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Dari di Surabaya. Baik, silakan Bapak. Apa yang disampaikan? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hari dari Surabaya. Iya Pak Hari, monggo. Ustadz. Nggih. Mohon jelaskan cara-cara puasa orang-orang dulu sesuai surat Al-Baqarah 183 dan untuk pelaksanaan puasa sekarang ini yang digantikan dengan surat Al-Baqarah tahun ayat 187. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hari yang telah memberikan atensi kepada kita semua. Ini mohon diberikan penjelasan terkait Al-Baqarah 183 tentang bagaimana cara berpuasa orang-orang terdahulu sebelum kita begitu ya. Ya, jadi di dalam ayat 183 itu kan yang diperintah puasa itu kan
wahai orang-orang yang beriman. Beriman. Dan perintah puasa ini seperti diperintahkannya puasanya orang-orang sebelum kamu. Betul. Nah, kalau kita membaca sejarah, Injih. puasa kita memang sudah ada tuntunannya. Ya, mulai jam berapa sampai jam berapa, mulai terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Injih. Kemudian harus ada niat, kemudian juga dengan tata cara yang lain. Banyaklah hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan bagaimana bahwa puasa ini untuk Allah, kemudian kalau yang lain amal ibadah untuk kalian, kalau puasa adalah untuk aku, menurut penjelasan dari sabda Rasul dalam hadis qudsi itu. Asyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan pahala khusus. Nah, makanya puasa jangan sampai puasa kita ini rusak, karena puasa ini digambarkan sebagai tameng, ya, perisai. Nah, perisai itu bisa lubang-lubang kalau kita melakukan yang disebut dengan kata-kata kotor, kemudian suka tengkar, suka ribut. Nah, ini dihindari biar perisainya ini tidak lubang. Kalau lubang-lubang berarti tamengnya tidak ada manfaatnya. Itu antara lain, dan banyaklah tuntunan Rasulullah tentang bagaimana puasa yang baik agar supaya puasa ini benar-benar bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu antara lain. Sampai dalam hadis itu dikatakan kalau kamu diajak tengkar, katakanlah bahwa aku sedang puasa. Nah, puasa-puasa sebelum kamu itu sebenarnya mulai Nabi Adam sudah ada perintah puasa. Pada waktu Nabi Adam diperintahkan oleh Allah untuk menetap di surga. Jadi di surat Al-Baqarah itu kan disebutkan wa qulna ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh-dhalimin. Dikatakan kepada Adam, wahai Adam dan istrimu, menetaplah kamu di surga. Kita ini kan keturunan Adam. Yeah. Kalau tidak diturunkan ke bumi, kita di surga sebenarnya. Ya Allah. Nah, pada waktu itu makan apa yang kamu sukai, sesuai dengan selera kalian, kamu Adam dan istrimu. Tapi ada kalimat wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan mendekatkan pohon ini, apalagi makan buahnya. Yang disebut dengan buah khuldi, ya. Tetapi dalam ayat itu diteruskan fa'azallahuma syaitanu anha. Tapi dengan bisikan setan. Allah. Adam, kamu kan belum pernah, enggak apa-apa, cobalah dikit, enggak apa-apa, dibujuk, dirayu. Akhirnya betul-betul dia mencoba. Nah, setelah begitu, maka ayat berikutnya yang disebut fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fih. Jadi disuruh keluar, turun yang namanya di bumi. Nah, pada waktu di bumi itu menurut beberapa sejarah yang saya baca, diturunkannya itu pada hari Jumat. Setelah turun di bumi dengan istrinya, dan di situ disebutkan mustaqarrun, menetap kamu di bumi. Nah, kemudian karena bumi, jadi kena sinar matahari Nabi Adam ini. Yang semula kulitnya bersih, putih. Kena matahari, kemudian menjadi menghitam gosong. Malaikat Jibril turun, memberikan penjelasan kepada Nabi Adam. Wahai Adam, kamu puasa ya tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15 setiap bulan. Nah, setelah mengawali puasa tanggal 13, itu puasa yang tengah bulan itu ya Injih berarti? Iya, nanti ada terusan. Oh, Masya Allah. Pertama puasa, sepertiga badannya ini kembali putih, bersih. Subhanallah. Tanggal 14, 2/3. Tanggal 15, kembali sempurna, putih lagi. Itu puasanya menjadi badannya putih. Makanya Rasulullah di samping mewajibkan puasa Ramadan, kan ada puasa Ayyamul Bid, hari-hari putih. Antara lain dari Nabi Adam ini. Makanya Nabi Adam itu diwajibkan puasa setiap bulan 3 hari. Nanti kalau 12 bulan berapa hari itu? 36 ya. 36. Nah,
pada saat Masya Allah. Rasulullah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu dijadikan satu, kewajiban kita 30 hari. alaihi. Nah, itu sampai sekarang Rasulullah kalau seperti puasa tanggal 13, 14, 15 disebut dengan Ayyamul Bid. Nah, puasa putih. Puasa. Nah, itu terus sunnah sampai Allah. sekarang. Begitu sampai Nabi Dawud. Injih. Nabi Dawud itu kan puasa. Puasanya itu bukan hanya 3 hari sebulan, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Baik. Sehingga menjadi kewajiban pada Nabi Dawud dan umatnya pada waktu itu, sehingga Rasulullah bersabda, kalau kamu mau puasa seperti puasanya Nabi Dawud juga boleh, tidak apa-apa, termasuk sunnah. Jadi sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Kalau saya tidak kuat. Ya, itu ceritanya. Dan yang lain ada kewajiban-kewajiban puasa seperti itu. Ya, termasuk puasa Senin dan Kamis ya? Ya, kalau puasa Senin dan Kamis itu kan Rasulullah bersabda begini. Kalau puasa Senin itu puasa hari kelahiran saya. Jadi Rasulullah lahir pada hari Senin. Kemudian kalau hari Kamis, maka setiap hari Kamis mau masuk menjelang malam, malaikat pencatat amal, Raqib Atid dan krunya, itu sudah semua catatan dari seluruh amalnya makhluk manusia yang ada di dunia ini dinaikkan, dilaporkan. Makanya kalau mau puasa Kamis, maka semua amal ibadahmu mudah-mudahan semuanya diterima menjadi amal yang baik. Makanya puasa disunahkan juga hari Senin, hari Kamis. Kalau hari Senin sebagai hari kelahiran Nabi, kalau hari Kamis karena hari di mana amal perbuatan ini dilaporkan ke atas. Itu antara lain. Kemudian tadi kan yang berkaitan dengan 187 termasuk doa kita ini diminta berdoa kepada Allah, kemudian juga yang lain-lain. Memang Rasulullah bersabda begini, ada doa yang tidak akan ditolak. Ada 3. Doa apa itu ya? Yang pertama doanya orang puasa. Oh, subhanallah. Doanya yang orang puasa hatta yuftiroh, sampai berbuka. Yang kedua doanya orang yang didolimi. Orang yang didolimi. Orang yang didolimi itu kalau sampai dia berdoa kemudian karena sangat terasa sakit hatinya, nah, kemudian doanya kurang baik, bisa juga diijabah oleh Allah. Kalau punya kewenangan, punya kekuasaan, atau menjadi pemimpin di rumah tangga, jangan mendolimi yang lain, jangan mendolimi anak buahnya, jangan mendolimi sesama. Nanti kalau didolimi, kalau dia berdoa, kalau doanya baik tidak apa-apa, kalau doanya jelek takut-takut diijabah oleh Allah. Kemudian yang ketiga doanya imam ya. Imam itu pemimpin. Imam al-imamul adilu, pemimpin yang arif, pemimpin yang bijak. Jadi dia memimpin dengan ketentuan, aturan-aturannya semuanya dilakukan dengan baik. Dan terhadap yang dipimpin menaruh kasih sayang. Kasih sayang dilimpahkan pada yang dipimpin. Maka akan ada umpan balik bahwa yang dipimpin itu pasti akan menaruh rasa hormat yang setinggi-tingginya. Karena ketentuan aturannya dilakukan semuanya dengan baik, kemudian kasih sayang dicurahkan kepada anak buahnya, maka akan ada umpan balik bahwa yang dipimpin akan menjadi orang-orang yang menaruh rasa hormat yang tinggi. Inggih. Ya, izin terima telepon dulu ya. Ada telepon kedua. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Mas Rizky Mojokerto, Mbak. Mas Rizky, silakan. Kami disampaikan ini. Iya, terima kasih kesempatan saya. Yang perlu saya sampaikan ini menarik sekali. Tetapi mohon maaf Pak Kiai, implementasi di lapangan kayaknya itu tidak sering dilakukan oleh umat manusia. Perbedaan contoh yang sederhana sekali untuk umat Islam sendiri atau dari beberapa ormas-ormas Islam yang manakala ketika terjadi perbedaan itu malah itu menjadikan sentimen. Nah, ini yang perlu saya tanyakan, bagaimana cara sikap pemerintah
dan para alim ini untuk mengambil kebijakan tersebut. Karena seperti kita lihat, mohon maaf, barangkali rada nyimpang-nyimpang detik, kemarin ada beberapa antara FPI dengan NU, dengan Muhammadiyah, kayak silang pendapat, tetapi itu malah menjadikan cilaka. Ini mohon maaf agak menyimpang. Nah, ini bagaimana sikap antara umaro dan ulama duduk bersama, kemudian itu dijadikan solusi yang terbaik, sehingga apa yang disampaikan oleh topik malam ini adalah perbedaan itu betul-betul indah, betul-betul menjadi rahmat, betul-betul menjadi hidayah bagi kita umat manusia. Terima kasih Pak Kiai, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih Pak Rifki nih. Yang di Mojokerto, terima kasih. Pripun Yai? Ya. Memang kita juga menyadari ya, kalau seperti yang disampaikan tadi, ya dari FPI, kemudian dari ormas Islam yang lain, ada silang pendapat. Nah, disinilah karena sama-sama mengedepankan mengedepankan egonya masing-masing. Ini menjadi susah, tetapi kalau andai kata dari pemerintah kemudian nanti turun tangan, kemudian diadakan musyawarah, dan itu juga saya menyadari itu tidak mudah itu. Orang kalau sudah kukuh dengan pendapatnya itu kadang-kadang juga sulit untuk dibelokkan. Nah, tapi kalau saling memahami, kemudian ada jalan keluar, kemudian juga sama-sama bisa menerima, saya kira sesuatu yang indah. Tetapi saya katakan kepada Bapak yang dari Mojokerto bahwa tidak semudah yang disampaikan. Untuk implementasi itu memang betul, tetapi upaya itu harus ada. Karena apa? Karena dengan adanya perbedaan-perbedaan, terutama yang menyangkut seperti yang disampaikan tadi. Ya kalau umpamanya dari satu golongan, satu kelompok, ini kalau memaksakan kehendaknya, kalau tidak seperti yang saya lakukan, tidak bisa, saya tidak bisa menerima. Ini kan egonya luar biasa. Karena mempunyai satu keyakinan ya, bahwa apa yang dia sampaikan atau yang dia lakukan adalah sesuatu yang benar, sehingga tidak bisa untuk menerima pendapat yang lain. Nah, kita berada terutama di negara kita ini kan harus ada saling memahami dan saling toleransi. Tentu ada jalan keluar dari pemerintah, terutama pemerintah yang mau turun tangan. Sehingga kalau terjadi hal-hal seperti yang disampaikan oleh Bapak dari Mojokerto tadi, ya makanya perbedaan ini mesti ada. Tapi kalau saling menyadari sehingga tidak sampai yang namanya egonya ini dikedepankan terlalu jauh. Menyalahkan si A, tidak menyalahkan si B begitu ya. Jangan menyalahkan si A, jangan menyalahkan si B. Tetapi kalau aturan itu sudah ada, tentunya kita berada di negara kita ini harus sama-sama memahami dan mentaati aturan-aturan yang sudah dilakukan oleh pemerintah sehingga bersama-sama kita berjalan. Tapi kita saling menghormati perbedaan antara satu dengan yang lain. Sepanjang perbedaan-perbedaan ini tidak menyangkut hal-hal yang sangat qat'i ya, sangat prinsip. Nah, saya kira seperti itu Bapak yang dari Mojokerto, saya juga menyadari sama bahwa tidak mudah implementasi di lapangan. Memang kalau kita bicarakan perbedaan itu indah itu memang betul, tetapi kalau bisa kita lakukan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa perbedaan itu bisa menjadi rahmat, menjadi satu karunia. Tapi bisa juga, tadi sudah saya sampaikan, perbedaan itu bisa menjadi perselisihan, bisa menjadi pertengkaran, bisa menjadi satu perdebatan yang tiada henti kalau kita tidak bisa mengerem atau mengendalikan yang namanya egoisme masing-masing, ego sentralnya masing-masing. Saya kira seperti itu, mudah-mudahan kita hanya bisa mendorong dan berdoa pemerintah bisa mengakomodir dari semua yang bertikai, semua yang beda pendapatnya. Baik. Karena memang terkadang itu ada di masyarakat bawah itu
begini ya, biar statement begini, sudah saya paling enak ikut pemerintah saja, begitu ya Inje? Ada yang seperti itu di bawah ya? Ya kalau seperti itu ya enak kalau semua seperti itu. Tapi juga mudah-mudahan yang dilakukan oleh pemerintah, aturan-aturannya, undang-undangannya, ya karena memang sudah disepakati ya kita harus mengikuti. Saya kira seperti itu, kalau itu yang terjadi aman, tentram, damai. Baik. Ya, terima kasih. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita di program Gemah Ramadan TVRI Jawa Timur, tentunya usai jeda yang satu ini. Terima kasih pemirsa, kembali Anda bersama kami di program Gemah Ramadan TVRI Jawa Timur, dan inilah segmen ketiga pemirsa. Interaktif Anda masih kami tunggu di nomor yang sama di 03156782216 pemirsa. Tema kita adalah perbedaan itu indah ya, perbedaan itu indah. Kembali bersama dengan narasumber yang ada di studio, ada Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Roziki MM. Baik ya Pak Kiai, ini kalau kita bicara perbedaan itu indah, terkadang ada yang berprinsip bahwa rahmatnya ketika berbeda itu di mana? Ngaten ya. Ini ada sebuah pertanyaan. Rahmatnya itu di mana ketika ada perbedaan begitu ya? Pripun ya? Jadi rahmat itu kan karunia dari Yang Maha Kuasa ya. Jadi kalau ada perbedaan bukan hanya dilihat dari satu sisi ya. Dari satu sisi ada paham yang beda, tapi perbedaan yang bermacam-macam. Baik. Namanya perbedaan laki dengan perempuan. Nah, kalau diciptakan laki semuanya gimana? Kalau kurang indah ya. Kalau diciptakan perempuan semuanya gimana? Makanya laki perempuan. Baik. Kemudian terima telepon dulu ya. Iya. Nanti lanjut lagi. Baik. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Selamat sore Pak Yai. Selamat sore. Waalaikumsalam. Ini Pak Khalil dari Sidoarjo. Bapak Khalil, monggo Pak Khalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya, maaf ya, aku nggak mengerti ini. Aku menemukan buku ini Pak. Iya. Ya, maksudnya mohon dijelaskan biar aku paham. Letak iman di hati nurani, letak Islam di kebenaran. Nah, penjelasannya bagaimana Pak? Kita orang Islam. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini puasa memang harus jujur ini. Iya. Pak Khalil jujur banget. Iya. Luar letak biasa iman Pak Khalil. di hati nurani. Letak Ya. Islam ada di kebenaran. Pripun Ya. Pak Kiai? Jadi kan begini ya. Kita kan sudah mengenali yang namanya rukun Islam. Kita mengenali yang namanya rukun iman. Ya. Iman itu kan mulai dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malaikatnya, pada rasulnya, kemudian pada kitab-kitabnya, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadarnya Yang Maha Kuasa. Memang iman itu benar di dalam hati nurani, semayam di dalam hati nurani. Tetapi kata-kata iman ini kalau di dalam Al-Quran kan mesti sering dilanjut. Amanu wa amilus sholihat. Wahai orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Amanu wa amilus sholihat. Jadi orang-orang yang beriman itu memang betul. Jadi di dalam hati nuraninya ini. Jadi iman ada di dalam. Nah, kemudian Islam itu kalau di situ disebutkan wa amilus sholihat, itu dari ini rukun Islam itu, amal solehnya itu, mulai dari syahadat awalnya, kemudian sholat. Nah, tata cara sholatnya itu kan juga sesuatu amalan ya. Kemudian zakat, nah itu dalam bentuk amal, artinya karya ya, berkarya.
kemudian puasa, kemudian haji, ya itu kan rentetan. Nah itulah yang namanya amanu, iman, bersemayam dalam hati. Dia percaya terhadap yang Maha Kuasa dan yang lain-lain. Tapi ndak amilus sholihat, ya berarti ndak takwa. Jadi takwa itu kan orang yang iman dan beramal soleh. Itulah yang akhirnya disebut sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia orang yang beriman, seperti perintahnya puasa, wahai orang-orang yang beriman. Nanti kalau tidak puasa ya mungkin tidak iman itu. Nah, jadi kaitannya Islam memang kafah, harus sempurna ya. Jadi dia sholat iya, kemudian puasa iya, kemudian zakat iya kalau sudah sampai kewajibannya. Jadi kalau memang dia memiliki harta, kemudian sudah sampai pada batas minimal untuk dihitung dia harus zakat, maka dia harus diamalkan yang namanya zakat. Kemudian sekarang Ramadan, maka diwajibkan puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, seperti yang tadi tanya ayat 187. Jadi kalau malam ya uhilla lailatus syamir rafasu. Nah, kalau malam suami istri boleh kumpul, kalau siang nggak boleh. Nah, kemudian juga tidak boleh makan minum dan semua yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu kemudian juga banyak ya, panjang kalau ayat 187 itu yang intinya tata cara berpuasa yang benar. Nah, kalau sudah dia iman, artinya dalam hatinya ini sudah yakin ya, istilahnya hakikatnya sudah pas, dia sudah mendalami tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan keyakinan. Kemudian juga dia mengamalkan syariatnya ya. Syariatnya artinya siapa tadi yang dari Pak Khalil tadi mengatakan yang disebut dengan Islam, yaitu harus diamalkan biar sempurna. Jadi kalau iman tok ndak beramal soleh, ya putus, ndak sempurna. Dia beramal, tapi dia ndak iman. Ya namanya kan mungkin dia itu sosialnya tinggi, tapi dia ndak iman. Nah, kemudian juga ndak melakukan kewajibannya kalau dia mengaku seorang muslim. Nah, itu berarti kan ndak sempurna. Kalau sempurna menjadi mutakin, orang yang bertakwa. Jadi ketika sudah beriman, di hatinya meyakini, kemudian di sana ada action Yai. Ya, betul. Nah, ini baru nyambung ya Yai. Nyambung. Amanu wa amilus sholihat. Baik, demikian Pak Khalil yang ada di Sidoarjo, penjelasannya sangat gamblang dan luar biasa. Ini mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi tidak cukup hanya iman saja, tapi butuh action, yakni amalus sholihah begitu. Atau sebaliknya, tidak cukup hanya amalus sholihah, tetapi di sana harus ada iman dalam hati. Baik, terima kasih. Dan Yai tadi sempat terputus nih penjelasan tentang rahmat tadi. Ketika Allah menciptakan laki-laki saja, kayaknya nggak indah deh. Atau perempuan saja gitu nggak indah, Primun. Ya, jadi dengan adanya laki-laki, kemudian ada perempuan, nah, kemudian kan di situ ya disebutkan di dalam surat Ar-Rum ya, bahwa Allah itu kan menjadikan kalian dari tanah, kemudian bisa berkembang biak menjadi banyak. Itu kan karena perempuan, laki, nah, kemudian dalam ayat berikutnya kan wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum lah. Terus akhirnya kan laki perempuan berjodoh, berumah tangga, beranak pinak, itu kan merupakan satu rahmat yang luar biasa. Kemudian di ayat-ayat berikutnya kan ada perbedaan, ada bumi, ada langit, ada siang, ada malam. Kalau malam terus atau siang terus. Nah, itulah Allah menciptakan yang namanya perbedaan, merupakan satu rahmat, merupakan karunia. Begitu pula orang yang diciptakan sebagai makhluk yang berbangsa-bangsa, itu juga kalau umpamanya tidak ada bangsa ini diatur dalam bentuk negara, pemerintahan,
melaku dewe-dewe lah ndak karu-karuan. Nah, makanya kan ada aturannya. Baik. Kalau kita punya Pancasila, punya Undang-Undang Dasar 45, iya. Nah, kemudian juga ada aturannya, sehingga menjadi apa ya, hidup ini penuh dengan karunia dari Allah yang Maha Kuasa. Baik. Terarah gak ya semuanya iya, berarti kalau sudah begitu? Tidak terarah, berarti banyak suku. Lah ini kalau tidak ada yang ikatan dalam bentuk aturan dalam satu kelompok, apakah itu bentuknya negara, apakah itu bentuknya apa, tapi ada ikatan, ada aturan. Nah, dari perbedaan-perbedaan ini kan kemudian bisa disatukan, kemudian bisa merasakan keindahan hidup yang berbeda-beda, tetapi sama dalam satu arah, satu tujuan, sehingga kehidupan ini menjadi tenang, menjadi tentram, bisa ya kalau ada kemudian perang-perang itu kan juga tidak aman jadinya. Betul ya. Kemudian kalau untuk kita bisa menyikapi sebuah perbedaan, apakah harus selalu dimunculkan sikap positif ya terhadap perbedaan tersebut, Yai? Kalau memang perbedaan ini kemudian dijadikan satu persoalan yang timbul ya, itu biasanya yang paling banyak kan perbedaan-perbedaan dalam bentuk pemahaman sesuatu ya, pemahaman sesuatu, umpamanya pemahaman dalam menyikapi aturan, atau pemahaman dalam hal kita ini beragama. Nah, itu biasanya timbul yang namanya perbedaan-perbedaan. Tapi perbedaan-perbedaan itu kalau bisa disikapi dengan rasa toleransi yang tinggi, itu kemudian ada kesepakatan. Kalau sudah ada kesepakatan, maka kemudian bisa dilakukan secara bersama-sama. Mulai zaman Nabi aja kan ada perjanjian. Ada perjanjian Hudaibiyah, ada perjanjian yang lain dengan kaum musyrikin. Nah, itu kan karena dengan adanya ikatan perbedaan, karena perbedaan kemudian diikat dengan perjanjian, maka akhirnya menjadi tidak ada perselisihan, tidak ada pertengkaran. Nah, istilahnya apa ya, kalau gencatan kalau orang perang. Kemudian dilakukan yang namanya musyawarah. Baik. Ya, di akhir segmen ini bisa disampaikan kepada pemirsa kesimpulan dari pembahasan kita pada sore hari ini tentang perbedaan itu indah. Ya, para pemirsa, para pendengar, bahwa yang namanya perbedaan itu indah, sekali lagi itu memang sudah merupakan sunnatullah. Memang Allah menciptakan terhadap ciptaannya ini perbedaan-perbedaan atau berbeda-beda. Nah, dengan perbedaan-perbedaan ini maka akan menjadikan sesuatu yang indah, manakala perbedaan-perbedaan ini disikapi secara bersama-sama dengan penuh rasa toleransi, dengan penuh rasa untuk saling memahami dan saling melengkapi. Sehingga dengan demikian maka perbedaan itu benar-benar merupakan sesuatu yang bisa berakibat merupakan perbedaan yang menjadikan keindahan. Saya kira seperti itu. Begitu pula yang disabdakan oleh Rasulullah, perbedaan umatku adalah rahmat atau karunia. Nah, itu maksudnya kalau ada perbedaan supaya ada musyawarah untuk mencari solusi, sehingga diikat dengan ketentuan bersama yang harus diikuti secara bersama-sama, sehingga akhirnya apa yang terjadi adalah ketentraman, keindahan, kebahagiaan, dan kesejahteraan tentunya secara lahir batin. Saya kira itu. Terima kasih. Baik Yai. Terima kasih hadir di studio, Yai. Selalu sehat, mudah-mudahan berkah selalu. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, alhamdulillah tak terasa kebersamaan kita di program Gemah Ramadan ini harus segera berakhir dengan pembahasan yang luar biasa, yakni perbedaan itu indah pemirsa. Kita harus dewasa dalam berpikir, bijak dalam berkata dan bertutur pemirsa. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ridho dan berkahnya kepada kita semua. Salam sehat, terima kasih dan kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.